Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Masih bersama dengan saya, Emrianda. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengkonfigurasi interVLAN routing. InterVLAN routing ini merupakan proses di mana membuat VLAN yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya, terlepas dari mana VLAN itu berada, pada satu switch yang sama atau pada switch-switch yang berbeda. InterVLAN routing ini dapat dilakukan melalui perangkat layer 3, yaitu router dan layer 3 switch atau disebut dengan multi-layer switch. Mungkin kalian belum pernah atau sudah pernah mendengar istilah routing on the stick. Istilah ini merupakan salah satu teknik interVLAN routing yang mana interVLAN routing tersebut dilakukan menggunakan perangkat router. Baiklah, kita sudah masuk ke tahapan konfigurasi dari interVLAN routing ya, menggunakan paket tracer. Di sini sudah saya siapkan topologi dengan menggunakan satu buah router, 3 switch manageable, 4 buah komputer client ya. Dan juga sudah saya siapkan dan tentukan ada VLAN 10 dengan nama Kadin dengan IP network-nya. Ini identitas dari sebuah jaringan menggunakan IP network-nya 192.168.10.0/24. Untuk VLAN yang kedua ini VLAN 20, nama VLAN-nya Kasih. Terus IP network-nya 192.168.20.0/24. Setelah itu VLAN 30, nama VLAN Kabit, IP jaringannya 192.168.30.0/24. Ya. Nah, untuk satunya lagi masih menggunakan VLAN 20 dengan nama VLAN Kasih, network-nya 192.168.20.0/24. Nah, jadi di topologi ini ada dua VLAN yang sama berada di posisi switch yang berbeda. Di sini sudah ada tabelnya ya, tabel keterangan dari informasi dari topologi ini. Nah, bagi kalian kalau ingin menggunakan topologi ini, sudah saya share filenya. Bisa kalian download, linknya ada di deskripsi video ini ya, untuk topologinya dan tabelnya ya, tabel keterangannya. Bagi yang ingin membuatnya dari awal, mencoba membuat sendiri ya silakan ya, disesuaikan saja. Nah, kita mulai dari mengkonfigurasi switch ya. Switch yang pertama nih, switch 0 kita konfigurasi ya. Kita klik. Kita masuk ke command line interface. Kita ketik enable config terminal ya. CONF terminal disingkat saja. Lalu kita enter. Setelah itu kita membuat VLAN ya. VLAN. Nah, di sini seperti yang di video yang sebelumnya sudah saya buatkan video VLAN dengan metode VTP ya. Jadi kita membuat VLAN ID-nya satu kali saja di switch yang utama ya. Nanti switch yang ke-1 dengan switch kedua ini tinggal langsung otomatis mendapatkan VLAN ID-nya ya, apabila sudah dikonfigurasi sebagai VTP client ya. Baiklah, kita mau buat dulu
VLAN ID-nya ya. Kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 10 name Kadin ya. Kita exit, kita buat lagi VLAN 20 dengan name-nya kasih. Exit. Setelah itu kita buat lagi VLAN 30 name-nya kabit ya. Enter. Kita exit. Nah, setelah itu kita aktifkan VTP-nya ya. VTP mode server, VTP domain SMK. SMK untuk kata SMK-nya bebas ya, bisa dengan kata lain. VTP password tik aja ya, passwordnya tik aja saja, lalu enter. Setelah itu kita melakukan trunking ya, trunking di port pada suite 0 ini tidak melakukan pada suite 0 ini kita melakukan trunking ya di 3 port yang terhubung ke router langsung dengan yang 2 lagi ke switch di bawahnya, switch cabangannya ya. Nah, untuk yang di bagian switch yang menuju ke router, ini nanti kita trunkingnya setelah kita mengaktifkan port dari router ya. Di sini port routernya masih dalam keadaan mati, ditandai dengan indikator merah ya. Jadi kita trunking dulu untuk yang terhubung ke switch yang di bawahnya nih, cabangannya ya. Jadi kita masuk ke INT FA. Nah, ini karena ada 2, kita bisa gunakan rings ya, biar cepet. Nah, ini kan port 23 sama 24 ini berdekatan. Jadi rings, singkat saja ring, ketik saja rings FA023 min 24. Sini kita langsung ketikkan switch port, kita singkat aja SW, modenya kita singkat M. Setelah itu trunking kita singkatkan T saja. Ya, untuk lengkapnya switch port mode trunk, enter ya, sudah di trunking. Kita exit. Kalau sudah, kita langsung menuju ke switch yang pertama ya, switch 1 ini, switch dengan nomor 1 ini. Jadi switch 0, sekarang kita kembali ke switch 1. Ketikkan enable dulu, config. Sini kita aktifkan VTP client-nya ya, agar kita mendapatkan VLAN ID dari switch 0 tadi yang menjadi switch pusat ya. VTP mode client, terus VTP domain SMK, VTP domain SMK, VTP password TKJ. Nah, kita cek dulu SH VLAN BR. Sudah masuk ya. Sekarang kita lakukan switch mode aksesnya. Jadi kita tentukan untuk port 1 sampai 10 itu VLAN 10, port 11 sampai 2 itu VLAN 20 ya. Seperti pada tabel ini. Seperti pada tabel ya, pada switch 1 ini FA01 sampai FA010 untuk VLAN 10 mode
akses VLAN interface FA011 sampai FA020 VLAN 20 ya, mode akses. Kita lakukan ya. Kita masuk ke interface F, gunakan rings ya, rings FA001 sampai 10 ya. Lakukan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 ya. Kita exit, kita masuk lagi INT, interface selanjutnya range FA011 sampai 20. Setelah itu switch port mode akses, itu switch port akses VLAN 20. Jadi artinya apa? Kita mengaktifkan mode aksesnya untuk akses VLAN 10 atau 20. Untuk VLAN 10 itu dari interface 1 sampai 10. Nah, untuk interface 11 dengan 20 sampai 20 itu VLAN 20. Exit ya. Kita exit, kita cek do sh VLAN BR. Nah, sudah kita lihat sini ya. Untuk Kadin VLAN 10 Kadin itu ya, dari interface 1 sampai 10 sudah aktif di sini. Untuk VLAN 20 ya, aktif di port 11 sampai 20. Jadi kalau sebuah komputer ingin dihubungkan ke VLAN 20, coloklah kabelnya ke salah satu port dari port 11 sampai 20. Ya, atau sebaliknya kalau mau terhubung ke VLAN 10 ya kita colokkan kabelnya dari port 1 sampai port 10 ya. Itu. Nah, untuk ini sudah kita konfigurasi di switch 1, kita ke switch berikutnya, switch 2 ya. Kita ulangi perintahnya seperti tadi, enable config T, lalu kita aktifkan VTP client ya untuk mendapatkan VLAN-nya ya yang sudah dibuat pada switch 0 switch pusatnya ya. VTP mode client, VTP domain SMK, VTP password TKJ. Nah, kita cek do sh VLBR. Sudah ada ya. VLAN 10, 20, 30-nya. Seperti tadi kita lihat dulu tabelnya untuk switch 2 port 1 sampai 10 VLAN 30 mode akses, port 11 sampai dengan 20 VLAN 20 mode akses ya. Sudah ada keterangan ini ya, kita ikuti. Kita ketik dulu, kita masuk ke interface rings FA01 sampai 10. Kita enter, kita ketik switch port mode akses, switch port akses VLAN. Nah, itu ya, VLAN 30 ya. VLAN 30. Exit. Sekarang kita ulang lagi ke interface 11 sampai 20. Rings FA011 sampai 20. Kita ketikkan
switch port, kita aktifkan ya portnya, mode akses switch port akses VLAN 20. Exit. Kita cek do SHVLBR. Ya, sudah aktif ya. VLAN 20 itu port 11 sampai 20, VLAN 31 sampai port 10 ya. Untuk VLAN-nya sudah kita aktifkan ya. Sekarang kita setting ya. Kita sekarang ke bagian router untuk melakukan inter-VLAN routing. Ya. Kita masuk ke router, ya, masuk ke CLI, kita enter, kita aktifkan enable. Nah, sebelumnya jangan lupa kita baca dulu tabelnya. Pada router nanti kita lihat pada topologinya dari switch ke router. Pada router itu dicolokkan pada port 0/0 ya. Nah, sedangkan di sini ada 3 jaringan, ada 3 VLAN. Nah, caranya kita menambahkan titik 10, itu menandakan VLAN 10 dari interface FA0/0 dari FA0/0 titik 10 untuk VLAN 10, FA0/0 FA0/0 titik 20 itu VLAN 20, FA0/0 titik 30 VLAN 30. Nanti modenya encapsulation VLAN. Nah, baiklah kita konfigurasi ya. Enable config T, masuk terminal. Lalu kita aktifkan dulu portnya. Jadi kita masuk dulu FA0/0 kita masuk dulu. Interface FA0/0. Sini kita masuk interface FA0/0 untuk mengaktifkan saja no shoot ya. Nah, sudah aktif. Kita exit. Setelah itu kita melakukan inter-VLAN routingnya. Nah, itu kita masuk ke interface FA0/0 titik 10. Sini kita lakukan encapsulation DOT 1Q 10 ya, VLAN. Setelah itu kita kasih IP address. Nah, kita lihat tabel ya. IP address-nya untuk router port FA0/0.10 ini IP-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Di 192.168.10.1 spasi ya, subnet mask 255.255.255.0. Exit. Kita ulangi ke interface yang berikutnya FA0/0 titik 20 ya. INT FA0/0 titik 20. Lakukan encapsulation DOT 1Q 20 titik IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Nah, kita ketik exit ya. Kita ulangi lagi. INT FA0/0 titik 30 ya. VLAN 30 ini. Lagi seperti encapsulation DOT 1
Q30. Nah, IP address-nya untuk yang VLAN 30 nih. Kita lihat tabel. Tadi saya lupa untuk di port FA0/0.20 ya, IP-nya 192.168.20.1. Tadi sudah kita isi ya. Semua 255.255.255.0. Nah, sekarang untuk yang FA0/0.30 nih. A0/0.30 IP-nya 192.168.30.1, 255.255.255.0 sampai masnya ya. Oke, kita masukkan 192.168.30.1, 255.255.255.0. Kita exit ya, enter ya, lalu kita exit. Nah, setelah ini yang tadi kita belum melakukan trunking ya, port pada switch pusat ini, switch 0 yang menuju ke router tadi belum kita aktifkan ya trunkingnya, karena router tadi port pada router belum keadaan aktif ya. Setelah kita melakukan router dan sudah aktif ya, baru kita lakukan trunking ya untuk port yang menuju ke router FA0/1. Switch-nya masuk ke CLI, enable dulu ya. Oke. Nah, INT FA0/1, lalu kita trunking switch port mode trunk. Nah ya, nah kalau sudah tahapan interVLAN routingnya ya sudah kita lakukan, sekarang kita masukkan IP pada setiap PC-nya. Jangan lupa lihat tabel ya. Untuk PC 0 ya, itu IP-nya 192.168.10.2 dengan subnet mask-nya 255.255.0 dengan gateway-nya 192.168.168.10.1. Ini IP dari yang kita masukkan pada router ya, gateway-nya, router ini gateway ya, agar kita bisa terhubung antar VLAN atau jaringan yang berbeda ya. Kita masuk ke router, kita masuk ke PC, ketik IP tadi, kita lihat tabel, jangan lupa ya, 192.168.10.2, subnet mask-nya 255-nya ya. Setelah itu gateway kita isi 192.168.10.1. Lanjut lagi kita ke PC yang berikutnya. Ini VLAN 20, kita lihat tabel ya. Nah, ini PC 1 ya, 192.168.20.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.20.1. Nah, setelah itu kita ke komputer berikutnya. Ini VLAN 30 nih. Kita lihat tabel. PC 2 nih ya, VLAN 30 nih IP-nya 192.168.30.2, subnet mask-nya 255.255.0, gateway-nya 192.168.30.1. Ketik sini ya. Setelah itu ke PC yang terakhir ya, ini dia masih termasuk VLAN 20. Kita lihat tabel. PC 3 ya, 192.168.20.3 di sini, karena IP yang kedua 1 dan kedua sudah digunakan, jadi yang selanjutnya yang ketiga ya masih belum digunakan ya. Nah, semuanya sudah kita konfigurasi, setiap PC sudah kita IP, sekarang kita uji coba. Kita lakukan uji coba itu sesama VLAN dulu ya. Ini sudah saya siapkan untuk VLAN 20 nya ada 2 ya. Kita tes 192.168.20.3 ya. Nyambung ya. Nah, itu kita tes ke beda VLAN ya, VLAN 10 ya. Ini PC 0. Kita mulai dari sini, dari VLAN 20 ke VLAN 10. PC 0 ini IP-nya kita lihat tadi ya, berada di PC 1 ya. Kita ketikkan 192.168.10.2. Replay ya, terhubung.
Nah, itu kita tes yang ke VLAN 30. Kita tes koneksi ke VLAN 30 yang PC2 ini ya. IP-nya tadi 192.168 ternyata 20 titik 30.2 nih ya. 192.168 30.2 ya. Kita ketik sini. Ping 192. Nah, terhubung semua ya, berhasil konfigurasinya. Seperti inilah cara konfigurasi interVLAN routing ya. Teknik routing on stick ya, menggunakan router. Bila ada yang kurang ya, ada yang keliru dari tutorial yang saya sampaikan, silakan komen di kolom komentar ya. Dan jika suka video ini, silakan like. Jangan lupa ya, support channel ini. Itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.